Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalilun Hairunisa, NIM 2019 14 3541, kelas 4N, mata kuliah Kepramukaan, dosen pengasuh Dr. C. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem AMONG. Sistem AMONG adalah proses pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk hubungan khas antara peserta didik dengan pendidiknya. Sistem AMONG dalam pramuka menciptakan hubungan pendidikan pramuka yang memberikan kebebasan kepada peserta didik, anggota gerakan pramuka, untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa dan menghindari paksaan, guna mengembangkan kemandirian, percaya diri, dan kreativitas sesuai aspirasi peserta didik. Sistem AMONG digagas pertama kali oleh Ki Hajar Dewantara dan kemudian diterapkan dalam sistem pendidikan di taman siswa. Jenis sistem banyak dianut dan diterapkan dalam dunia pendidikan, tidak terkecuali pendidikan kepramukaan di Indonesia yang ikut melaksanakan sistem AMONG. Pelaksanaan sistem AMONG dalam kepramukaan merupakan anak sistem kepramukaan yang perwujudannya akan terintegrasi dengan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, kode kehormatan pramuka, moto kepramukaan, dan kisah dasar kepramukaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katerina Gesavira, NIM 2019 14 3543. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem AMONG pada pramuka siaga. Sistem dasar pramuka siaga adalah senang meniru, suka dipuji, suka bernyanyi, dan masih senang bermain. Pembina lebih berperan banyak dalam memberikan perkasa untuk memunculkan daya interaksi peserta didiknya. Itu saja yang dapat saya jelaskan di materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katerina Gesavira, NIM 2019 14 3543. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem AMONG pada pramuka siaga. Sistem dasar pramuka siaga adalah senang meniru, suka dipuji, suka bernyanyi, dan masih senang bermain. Pembina lebih berperan banyak dalam memberikan perkasa untuk memunculkan daya interaksi peserta didiknya. Itu saja yang dapat saya jelaskan di materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Nia Natasha, NIM 2019 14 3528 dari kelas 4N Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Baiklah, sebelumnya yang saya hormati dosen pengasuh Bapak Haji Hendra Wijaya SAG MPDI dan kakak-kakak adik-adik semuanya. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai sistem AMONG pada golongan pramuka penggalang. Pada pramuka penggalang, sifat-sifat pramuka siaga masih ada sebagian yang terbawa. Pada pramuka penggalang, senang bergerak, mengembara, sudah mulai menyukai lawan jenis, senang mencoba-coba, dan menyenangi hal-hal yang bersifat kepahlawanan. Pembina pramuka pada golongan penggalang berperan dalam mendorong dari membangkitkan semangat, motivasi, dan membangun kemauan yang lebih besar dari peserta didik sesuai dengan prinsip kepemimpinannya. Sekian sekilas penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 2019 143553 dari kelas 4N Program Studi PGSD. Jadi, pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah kepramukaan, yaitu tentang syarat penting dalam membina.
di bawah bimbingan Bapak Dr. C. Haji Hendrawijaya, SAG, MPDI. Baik, langsung saja kita dengarkan penjelasan berikut. Pembina satuan. Berikut ini adalah persyaratan minimal pembina satuan dalam pendidikan kepramukaan untuk golongan siaga dan penggalang. Pembina siaga sekurang-kurangnya berusia 20 tahun dan pembantu pembina siaga sekurang-kurangnya berusia 16 tahun. Selanjutnya, di dalam perindukan siaga diperlukan 1 orang pembina siaga dan 3 orang pembantu pembina siaga. Selanjutnya yang pembina penggalang sekurang-kurang berusia 21 tahun dan pembantu pembina penggalang sekurang-kurang berusia 20 tahun. Di dalam pasukan penggalang diperlukan 1 orang pembina penggalang dan 2 orang pembantu pembina penggalang. Selanjutnya yaitu pembina pramuka perlu menjaga sikap, melatih kepekaan terhadap kebutuhan peserta didik, serta selalu berpegang kepada semboyan pembina, yaitu ikhlas, bakti bina bangsa, berbudi, bawa laksana atau ikhlas berbakti membina anak bangsa, berbudi luhur, dan memberi kebijakan serta menepati janji satunya kata dan perbuatan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Putri Gasanova, NIM 2019143554 dari kelas 4N Prodi PGSD. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang metode pembinaan pramuka siaga guna untuk memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan di bawah dosen pengampu Bapak Dr. C. Haji Hendrawijaya, SAG, MPDI. Baiklah, langsung saja kita memasuki materinya. Ada 3 metode yang dapat diterapkan untuk membina pramuka siaga. Metode yang pertama yaitu ada belajar sambil melakukan. Dalam metode ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama yaitu kegiatan kepramukaan dilakukan melalui praktek dengan sebanyak mungkin. Kemudian ada yang kedua yaitu mengarahkan perhatian peserta didik melakukan kegiatan yang nyata. Selanjutnya ada metode yang kedua yaitu sistem beregu. Sistem beregu dilaksanakan agar peserta didik memperoleh kesempatan belajar, memimpin dan dipimpin berorganisasi, memikul tanggung jawab, mengatur diri, menempatkan diri, dan bekerja sama dalam kerukunan atau yang biasa disebut dengan gotong royong. Dan pada metode yang ketiga yaitu ada kegiatan di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka ini memotivasi peserta didik untuk ikut menjaga lingkungannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serli Meranti, NIM 2019-143561 dari kelas 4N mata kuliah kepramukaan. Di sini saya akan menjelaskan metode pembinaan pramuka penggalang. 1. Dapat menggunakan sebagian cara-cara sebagian siaga atau sifatnya situasional. 2. Kegiatan menantang pengembaraan hiking, climbing, dan camping. 3. Kegiatan mengacu pada kedisiplinan sangat penting diberikan, misalnya berjenis PBB dan upacara. 4. Reward dan punishment mutlak harus dilakukan ditegakkan. 5. Kehidupan penggalang ada di regu. Oleh karena itu, kekompakan, kreativitas, dan beregu harus dipelihara. 6. Pembina lebih banyak ing madio mangun karso, atau di tengah-tengah membangkitkan kehendak dan semangat belajar atau bekerja. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kata atau salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen Dr. C. Haji Hendrawijaya, SAG, MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sifat-sifat pramuka siaga. Perkembangan kejiwaan anak usia siaga perlu dihayati oleh pembinanya melalui pengenalan dan pemahaman sifat-sifat karakter. Sifat karakter pramuka siaga. A.
Sifat karakter yang positif antara lain yang pertama, senang bermain, bergerak dan bekerja. Yang kedua, senang meniru, senang menghayal. Yang ketiga, senang menyanyi, gemar mendengar cerita. Yang keempat, senang bertanya, ingin tahu, ingin mencoba. Yang kelima, senang pamer, senang disanjung, senang kejutan. Yang keenam, spontan, lugu, polos. Yang ketujuh, senang bersenda, gurau, dan lain-lain. Selanjutnya, ada sifat-sifat karakter yang kurang positif, antara lain, yang pertama labil, emosional, egois. Yang kedua, manja, mudah putus asa. Yang ketiga, sensitif, rawan mudah kecewa. Yang keempat, malu-malu, memerlukan perlindungan, dan lain-lain. Sifat pengalah. Berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepanduan mempunyai 3 sifat atau ciri khas, yaitu yang pertama, nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, internasional, yang berarti bahwa organisasi kepanduan di negara manapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama panduan dan sesama manusia, tanpa membedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Yang ketiga, universal, yang berarti bahwa kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja yang dalam melaksanakan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau ada kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamratu Aini, NIM 2019-1435-40 dari kelas 4N. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kepramukaan, yaitu cara membina pramuka siaga, dengan dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya. Selamat menyaksikan. Sifat dasar siaga adalah suka bermain, suka bercanda, senang dipuji, suka bernyanyi, manja, dan suka meniru. Dalam pramuka siaga, pembina lebih banyak berperan dalam memberikan prakarsa untuk memunculkan daya kreasi atau kreativitas peserta didik. Pembina juga memberikan peserta didik dengan cara menyesuaikan sifat, daya nalar, dan suasana siaga. Sifat momong di depan memberikan ing ngarso sung tuludoh, atau porsinya lebih besar dibandingkan pramuka lainnya. Maksudnya di sini adalah dalam pramuka siaga, pembina lebih berperan aktif dengan memomong peserta didiknya karena anak-anak pada usia dini atau usia siaga masihlah sangat rentan untuk menerima pelajaran ataupun praktek dengan yang lebih berat. Jadi di sini peran pembina lebih memomongkan peserta didiknya, baik peserta 1, 2, dan 3 dan lainnya harus memiliki perhatian yang sama dan sifat memomong yang lebih adil sesama peserta didiknya. Baiklah, itu dia video pembelajaran dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi kita. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Trifebriana, NIM 2019-143546 dari kelas 4N Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Di sini saya ingin memenuhi tugas untuk mata kuliah kepramukaan dengan Bapak pembimbing, yaitu Bapak
Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Di sini saya akan menjelaskan materi cara membina penggalang. Yang pertama yaitu dapat menggunakan sebagian cara-cara membina siaga atau sifatnya situasional. Yang kedua, kegiatan yang menantang, pengembaraan seperti hiking, climbing, camping paling disukai penggalang. Namun demikian harus dipersiapkan dengan teliti faktor keamanannya dan tidak boleh terlalu sering dilakukan. Yang ketiga, kegiatan yang mengacu kedisiplinan sangat penting diberikan, misalkan berjenis-jenis PBB dan upacara. Yang keempat, rewards dan punishment mutlak harus dilakukan dan ditegakkan. Yang kelima, kehidupan penggalang ada di regu. Oleh karena itu, kekompakan, kreativitas, dan disiplin beregu harus dipelihara. Dan yang terakhir yaitu pembina lebih banyak ing medium mangun karso atau bisa dibilang di tengah-tengah membangkitkan kehendak dan semangat belajar atau bekerja. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang cara mengatasi problematika membina siaga. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ernawati, NIM 2019-143539 dari kelas 4N dalam mata kuliah kepramukaan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Nah, yang pertama kita akan membahas membina siaga. Membina siaga berarti mendalami dunia siaga, dunia anak yang perlu diterjuni baik secara fisikis maupun pendekatan lainnya. Untuk itu perlu dikenal dasar kodrati dan didaktis, pertumbuhan dan perkembangannya dalam rangka membantu anak memperoleh perkembangan sumber daya manusia yang optimal. Dengan demikian, selayaknya hubungan yang terjadi antara peserta didik dan pembinanya adalah hubungan kemitraan yang bersifat edukatif. Nah, sebuah problematika yang kompleks dan akan sulit dihadapi bagi setiap pembina siaga jika kurang mengetahui dunia mereka. Dari itu, semua pembina siaga juga akan selalu dituntun dari segi kreativitas dalam memberikan permainan yang edukatif, inovatif, dan penuh makna, serta mendukung pada perkembangan anak yang lebih positif. Nah, selanjutnya yaitu problematika dalam membina siaga. Ada beberapa problematika dalam membina siaga. Yang pertama, jumlah guru yang ada yang sudah mengikuti KMB perlu ditingkatkan karena banyak alasan guru karena tidak ikut dalam mengikuti KMB dalam kegiatan pramuka. Yang kedua yaitu tidak diperbolehkan orang tua. Kebanyakan orang tua melarang ikut serta dalam organisasi, baik itu organisasi pramuka maupun yang lain, karena dipikir orang tua itu hanya menyia-nyiakan waktu untuk belajar siswa tersebut. Yang ketiga yaitu tidak ada acara berkumpul sehingga tidak ada upacara pelatihan maupun penutupan. Walaupun begitu, jangan pernah berhenti menanamkan cinta tanah air dengan tetap mengenalkan simbol-simbol pemersatu bangsa. Walaupun sekarang kita melakukan secara online, tetapi tetap harus ada penugasan secara GCR. Yang keempat yaitu acara pramuka yang di sekolah itu membosankan sehingga siswa malas ikut serta dalam organisasi itu. Yang kelima yaitu tidak bisa pioneering sehingga siswa berhenti mengikuti kegiatan organisasi ini sehingga dianggap pioneering itu sulit. Nah, cara mengatasi problematika pramuka siaga tersebut ada beberapa. Yang pertama yaitu GUDEP harus melibatkan orang tua atau wali siswa dalam menyusun visi, misi, dan merancang program kegiatan pramuka. Sebab hal ini bisa saja memungkinkan orang tua dapat mengenal pramuka secara lebih baik lagi. Orang tua atau wali tidak melihat kegiatan pramuka dari sisi negatifnya saja. Cara seperti ini juga akan membuat orang tua merasa menjadi bagian sekaligus bertanggung jawab terhadap proses kegiatan pramuka. Maka dengan begitu mereka akan sendirinya mendorong anak mereka agar mengikuti kegiatan pramuka, bukan untuk melarangnya. Yang kedua yaitu para siswa juga diikutsertakan dalam menyusun program kegiatan. Para peserta didik pun diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengungkapkan ide serta keinginan mereka. Dengan begitu,
rasa memiliki dan mencintai pramuka sendirinya akan tumbuh dalam jiwa mereka. Kesempatan ini juga menjadi saat yang tepat bagi para pembina dan orang tua wali untuk mendengarkan secara langsung apa hasrat yang relevan dengan perkembangan mereka. Yang ketiga yaitu perlu adanya pemurnian motivasi bagi para pembina untuk menjadi seorang pembina pramuka. Artinya menjadi pramuka merupakan sebuah panggilan yang menuntut pengabdian dan pengorbanan yang tulus. Pembina harus mengembangkan kompetensinya secara pribadi dengan terus belajar dan tidak patah semangat manakala setumpuk persoalan datang menggerogotinya. Yang keempat yaitu ide atau gagasan diterapkan, bukan tidak mungkin kegiatan pramuka menjadi lebih menarik, sekaligus memikat banyak peserta didik untuk ikut aktif membina diri di dalam gerakan pramuka. Gagasan ini tentang kegiatan pramuka sudah seharusnya kita kemas dengan rapi dan menarik mungkin sehingga siswa tertarik ikut serta dalam organisasi ini. Nah, mungkin itu saja cara mengatasi problematika yang ada di pramuka siaga. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.